Tiba-tiba kok ada angin itu besar. Langsung jebret di depan kita. Itu bukannya manusia, entah itu makhluk apa. Badannya besar, tubuhnya merah, rambut-rambut di pahanya juga segede tinggi kita nih. Juga matanya seperti bola gitar. Juga ini taring, giginya segede tangan kita lah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Balik Gelap. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik semua itu mungkin masih ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini pun masih Allah berikan ujian. Semoga Allah berikan kesabaran dan keluasan hati dalam menjalankan ujian dari Allah tersebut. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah menghadirkan seorang narasumber dan beliau akan berbagi kisah tentang sekelumit perjalanan hidupnya, yaitu Bapak siapa Pak namanya? Kolim. Pak siapa? Kolim. Pak Kolim. Kolim. Yaitu Bapak Kolim. Beliau telah bersedia untuk membagikan ceritanya. Kita langsung saja persilakan Pak Kolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa kisah cerita kehidupan saya waktu bujangan ya. Iya. Waktu itu dulu saya pernah hidup sama orang tua. Jadi kehidupan saya itu rumit ya. Orang tua selalu ribut, bertengkar lah. Akhirnya orang tua saya pisah. Orang tua saya yang perempuan ke desa lain, jadi orang tua saya ke desa yang ditempatinya. Jadi saya bukan mengikuti orang tua perempuan, jadi saya mengikuti orang tua laki-laki. Nah, saya di situ selalu ngurusi orang tua laki-laki saya ya. Jadi masak saya sendiri, cuci pakaian saya sendiri. Kalau pulang dari sawah selalu saya nyiapin makan untuk bapak ya. Nah, setelah itu saya lama-lama jadi pusing. Berhubung saya hidup pusing, akhirnya saya berpikir di hutan itu punya kebun ya, boleh adik beli. Jadi kagak dirawat. Kenapa Abang lebih memilih orang tua laki-laki dari ketimbang perempuan? Ya, jadi begini ya, kalau orang tua perempuan itu istilahnya masih ada adik saya ya, yang laki-laki bisa bantu-bantu. Tapi kalau orang tua saya yang lelaki nggak ada yang bisa bantu itu ya. Jadi saya yang selalu membantu orang tua, kasih makan, cuci pakaiannya. Nah, setelah itu saya pusing, akhirnya saya pergi ke hutan ya, ke hutan Kuta. Di sana saya ada kebun, hampir ada 1 hektar ya. Saya berangkat jam 5 sore, jalan kaki. Sampai jalan kaki, saya datangi ke rumah teman sampai jam 8 malam ya. Akhirnya saya nggak tulis ke hutan, saya nginap dulu di rumah teman. Sampai di mana itu? Di Kampung Citarik. Kampung Citarik. Saya akhirnya tidur di situ. Setelah paginya langsung saya berangkat ke hutan.
Sendiri lagi. sendiri lagi. Kagak sampai numpak mobil, jalan terus, jalan kaki sampai tujuan. Ya, Kenapa nggak naik mobil? ya berhubung kita pusing, nggak punya duit ya, jalan. Dari jam 7 sampai hutan saya jam 2. Malam. Jam 2 siang. Oh, jam Oh, jam 2 siang. Sampai di situ. Akhirnya saya ketemu emang satu bataslah satu kebun ya. Satu batian. Batu batian ya, satu batian sama itu namanya kakek-kakek. Ya. Kakek-kakek itu umurnya hampir 98 tahun lah. Tapi orangnya masih gagah. Iya. Ngomongnya masih lancar, matanya masih awas. Nah, di situ dia bikin saung. Mm-mm. Saungnya juga ada baliknya kecil. Nah, di situ saya waktu sampai dia tanya, lah Dek, Tong, lu sama siapa kesini? Ya, saya sendiri, Bah. Kayaknya lu ada masalah. Kayaknya lu udah tahu. Iya. Lu pusing ya di rumah. Nah, Abah tahu. Udah mendingan lu pulang. Orang tua lu tuh kesian, lu tinggal. Enggak, Bah, saya pengen terap diri dulu, saya pengen dinginnya hati dulu. Gitu. Nah, teman kata tempatnya begini, Tong tuh. Enggak apa-apa, Bah. Emang saya tiap hari di sini kita ngapain bolak-balik kita kan. Cuman kan sini awalnya kagak enak, dingin. Kebunnya juga saungnya kecil. Nah, setelah itu dari hari pertama sampai 2 hari 2 malam saya di situ, sama sekali saya kagak makan sama sekali ya. Makan juga disuruh sama Abah itu ya. Cuman nasinya nasi liwet. Kita lihat nasinya kita nggak layak dimakan, nggak nafsu, hitam gitu ya. Bukannya kita ngehina nasi lah. Nah, jadi kadang mah gini aja, Tong, kalau nggak mau makan mah tuh banyak pohon singkong, pohon jagung, udah lu makan aja. Nah, akhirnya kita emangnya lapar, kita nyambut singkong, kita rebus, kadang-kadang kita bakar. Tuh, udah kita di situ, kita cerita sama aki-aki itu ya, kakek-kakek itu, bahwa pengalaman dia juga dulu udah 8 kali meninggal. Nih kita potong singkatnya aja. 8 kali meninggal. Setiap meninggal dikapanin, hidup lagi. Setiap meninggal, hidup lagi. Udah digotong, mau dikeroyangin, hidup lagi. Itu kakek-kakek. Sampai 8 kali meninggal. Itu berapa waktu itu 8 kali meninggal? Hampir sebulan, ntar begitu. Setelah sebulan begitu. Orangnya orang Teluk Jambe. Iya. Teman namanya saya kagak dikasih tahu sama sekali. Orangnya masih gagah walaupun udah tua gitu. Nah, pas dia cerita-cerita sampai gitu, pas hampir ada jam 7 malam ya, kita cerita sama dia. Nah, Tong, gua nggak punya beras. Gua balik dulu ya. Lah, Bah, kok malam-malam balik? Emang Abah kagak takut? Abah udah biasa. Nah, saya takut kok, Bah, sendirian di saung. Takutin apa sih? Katanya ada, kata kita mah pita nintin ya. Dulu pita nintin itu pita kelentik. Iya. Masih terang gitu kasih pita. Udah nggak kayak tidur aja tadi di saung. Itu Abah itu berangkat balik ke Teluk Jambe mau minta beras. Kagak pas lama dia berangkat, hampir ada 15 menit hujan turun, Bang. Iya. Itu hujan deras sekali tuh. Iseng nggak ya? Iseng lah. Kata kita mikir, ya Allah,
itu si Abah kehujanan kata kita nih. Kita aja di saung pada basah nyemprot, apalagi dia jalan kaki. Iya. Hujan itu lama. Habis kita mikirin itu hujan besar. Lama-lama reda gitu. Pas reda kita ngelamun aja, kita hawa takut ya. Iya. Tiba-tiba Abah itu nih nepuk belakang kita orang kiri madep gitu, tepuk belakang kita. Jangan tunggu. Kita kaget. Nah, Bah, balik doi. Jangan, tuh tulus ah. Kata kita itu, Abah, enggak bahasa Bah, enggak kehujanan. Pan tadi hujan. Itu Jang. Di mana ya hujan? Itu pada belok. Abah mantun. Nah di situ. Abah. Tuh. Udah kita tidur berdua. Balainya kecil. Ya Allah, balainya. Terus sebelah ada miring. Sebelah miring. Mana dingin, mana di tengah hutan ya, kebun. Banyak burung hantu yang pada iseng lah. Iya. Kalau orang iseng. Nah setelah paginya kita bangun, dia Jang, Gus ibak heula, Gus baralik, Abah, Gus ngadaguan timah, Gus neangan ujang, Gus ngetan, Gus kepekayon, tah Abah pusing di imah nyariin maneh, abang maneh. Iya. Udah Abah nggak mau balik, Gus pulang. Kapan Gus pulang? Ya Abah bawaan itu tah. Kita dibekelin jagung pipilan. Nih seplastik nih. Iya. Lu bawa katanya buat di imah gitu kan. Wah, tahu Jang tuh gak, kata kita nggak punya duit ya gitu kan. Ya duit dari mana Bah? Jalan. Tah. Kata kita mah, tadi makan tuar, tebang lah. Iya. Ada cau dah, 2 tandan, terus tebang. Itu kita diajak ke kebun sama dia, emang batian ke kebun dia. Tuh, pisangnya udah pada matang 1-2 Bang. Udah tebang. Tapi ngejualnya ke siapa Bah? Kayak jalma. Terus tawaran ge. Kita tebang, kita dikasih golok, ya kita tebang, kita tilasin, biar rapi. Itu ada orang 2. Setelah itu tuh. Setelah itu kita udah pisang rapi. Iya. Tajang, tawaran. Kata kita orang dari mana? Itu aki-aki ngomong, itu Abah itu ngomong. Ada orang 2, perempuan sama lelaki. Ya setengah bayar lah. Kata kita manggilnya abang, Bang, mau beli pisang enggak? Itu orang langsung mau. Berapa duit Dek? Ya terserah dah, kita mau buat pulang. Mau pulangnya kemana? Ke rumah abang. Kita dikasih duit 30.000. Nah, gede waktu itu ya? Waktu itu gede. Itu 30.000-nya lah kita ambil. Abah itu Gus, baralik. Namun capek mah, kayak naik mobil. Ya Bah, kita balik jam 8 pagi. Jalan kita dari hutan. Jalanannya pertama turun naik. Setelah kita mau naik, jalanan kok waktu saya datang lembah itu kecil. Enak gitu. Enak. Jalannya rata. Kayak di aspal. Setelah saya nengok, lah kok itu ada rumah, ada perempuan cakep ya, lagi nampi beras. Iya. Nih nampi beras Bang. Nah, kata kita, pokoknya kemarin di situ pohonan gede-gede, kenapa sekarang saya balik ada rumah, ada perempuan lagi nampi beras. Nah, kita pengen minum. Iya. Pengen minum nih. Kita mau nyamperin, rada takut, tapi kita takut berani. Akhirnya saya pengen minum,
kita samperin juga ya. Iya. Kita uluk salam. Assalamualaikum teh. Kita manggilnya teh. Waalaikumsalam Kang. Manggilnya kita dia ke akang ke kita. Nih, Ayo naon Kang? saya minta air teh, pengen buat minum. Akhirnya dia suruh nyilakin saya duduk di balik ya. Oh, Silakan Pak. Kang. Nah, silakan duduk. Akhirnya saya duduk balik. Dia ke dalam mau ngambil air. Sebentar ya Kang, saya ngambil air. Nah, setelah dia ke dalam, itu beras tadinya yang ditampil ditaruh di atas ini Bakul. bakul, ya kan. Nah kita jadi mainin beras. Kata kita ini beras bagus amat kok ditampiin, mana gabahnya, mana ininya. Nggak ada. Nggak ada gitu dedek-dedeknya ya, nggak ada sama sekali. Kita mainin beras, bagus banget kita beras ini putih gitu. Kita niatin beras aja, sampai-sampai itu si perempuan nyodorin air. Kang, ini airnya. Maaf aja ya, teman air aja. Kata kita nggak ada lauk-lauknya lah, nggak ada makan-makanannya. Kata dia gitu, nggak ada makanannya lah. Kata kita mah emang minta air teh, saya pengen minum. Akhirnya saya minum tuh air. Rasanya itu air adem, ya ke awak lah. Loh, setelah kita minum, kita diri. Kata kita terima kasih buat teh ya, kita dikasih air. Nah, cuma air aja Kang, cuma air putih, cuma air aja, cuma nggak ada lauk-lauknya lah. Kata kita minta air teh, emang awak saya lagi pengen minum aus, berjalan, gitu kan. Emang Kang dari mana? Kita dari kebun, pulangnya kemana? Ke Mahabang, jalan, ya emang jalan. Kali ntar kalau saya megang duit ini 30.000, kalau capek saya mau naik mobil kata kita kan. Naik mobil ya, naik mobil aja Kang, nggak capek. Tuh. Setelah saya ngobrol-ngobrol sebentar ya, akhirnya saya uluk salam. Saya Pamit dah, pamitan pamit. teh, ya, saya mau balik ya, saya terima kasih banget nih dikasih air. Mangga Kang, cuma ngasih air aja, nggak apa-apa teh. Akhirnya uluk salam, assalamualaikum teh. Nautin, waalaikumsalam. Hati-hatinya Kang. Udah kita berangkat jalan. Kita nggak nengok ke belakang lagi. Pas hampir ada beberapa meter lah, kita nengok ke belakang, itu rumah udah kagak ada. Perempuan itu juga sama sekali. Yang ada pupunan yang besar-besar. Yang kita jalanin waktu kita datang ke hutan, kita sampai bengong, kata kita lah, itu rumah yang tadi kemana, perempuan itu kemana? Kok yang ada puhunan yang kemarin yang saya lewatin, jalanan yang bagus kagak ada sama sekali, jalanan masih turun naik. Iya. Udah, nah masa kita siang kan kagak takut, kalau malam kita takut. Nah, akhirnya kita jalan, nah kita udah Allahu alam lah kata kita, ya dia, kita, akhirnya kita jalan balik, terus jalan sampai jalan besar. Kita punya duit kagak sama sekali, nggak naik mobil, capek juga kagak, jalan terus. Jalan sampai rumah. Dari jam 8 sampai rumah kita jam 2 sore. Wow. Kagak capek sama sekali. Lapar juga kagak. Paling-paling kalau minta air atau minum gitu. Udah sampai rumah, orang tua udah nangisin kita. Itu dari mana? Ya udah kita ceritain, kita dari hutan ya. Kita dari hutan udah, akhirnya kita kumpul lagi sama bapak berdua, sama abang, emang abang di satu kampung di situ, abang mau udah keluarga. Akhirnya kita sama bapak lagi. Nah setelah lama-lama akhirnya kita kebuatan pusing. Akhirnya saya jatuhnya minum.
nih ntar kita minum. Nah setelah kita minum ada temen memang dari Malaysia, akhirnya balik ke kampung. Nah ngegabung kita sama dia juga doyan minum, doyan mabuk-mabukan. Terus akhirnya kita ngegabung sampai beli kilo, kita berdua ngelinting, habis 2 malam. Ntar beli lagi setengah kilo, saya di bawah ngelinting berdua habis. Nah, terus minum, akhirnya saya minum dikasih 1 kerat anggur. Orang tua sekerat habis sendirian. Di situ sampai pingsan, diguyur sama temen-temen. Kita balik juga kagak berani, diajak ke rumah temen. Pagi-pagi kita baru sadar. Nah setelah itu kita terus badar. Akhirnya saya jatuh sakit. Setelah sakit kita dibawa ke klinik, memang klinik saudara ya. Kita digendong. Nah kita di situ disuntik, kita kagak mempan, sampai bengkok tuh jarum. Mau diimpus juga sampai lebih 7 jarum pada bengkok. Masa. Nah di situ kita mau udah syahadat gitu ya, supaya itu suntikan masuk. Sampai saudara pada kumpul ngeriung, katanya, "Bang, abang punya ilmu apa sih?" Nah, kita nggak punya ilmu apa-apa, belajar juga nggak pernah belajar sama sekali, ya kan? Coba bang syahadat, tubuh udah syahadat. Nah setelah kita emang pengen diimpus, awak rasanya kayak panas, kebakar. Ya, awak juga nggak ada daya upaya lah, kita lemes. Kita udah pengen asup impusan juga, rasanya susah, kagak ada yang sama sekali masuk. Iya. Nah setelah itu kita udah pengen masuk impusan, entah ini maaf nih ya, maaf. Tiba-tiba ada suara, ini maaf, suara gaib. Iya. Jadi uluk salam, maaf. Assalamualaikum. Abang doang yang dengar berarti. Nah, saya doang dengar kok. Kata kita siapa yang uluk salam? Menggelandang, suaranya besar, bergema gitu. Orang-orang mah kagak pada dengar, apa saya aja sendiri. Kita kagak sautin. Uluk salam lagi, kita kagak sautin. Sampai 3 kali uluk salam kita kagak sautin. Akhirnya saya kayak diomelin lah, yang diomel gitu. Agama situ agama apa? Kita pikir agama kita Islam. Benar-benar di situ agama Islam. Orang uluk salam harus disautin. Dijawab. Nah harus dijawab. Nah langsung dia uluk salam lagi. Assalamualaikum. Baru saya Waalaikumsalam. Coba syahadat 3 kali. Kita turutin syahadat 3 kali. Akhirnya jarum masuk. Nih masuk. Jadi orang jangan begitu. Kalau punya kepusing, jalanin sholat. Insya Allah ada manfaatnya. Nah ini bang, pengalaman saya. Ya. Terus saya sampai impus masuk, terus selalu dicecer ajaran-ajaran nasihat yang enak gitu ya. Sama suara itu? Sama suara itu, suara gaib lah. Istilahnya gini, ada suara tapi wujud kagak nyata. Iya. Nah gitu kan. Ada suara nggak ada gambar. Nah nggak ada orangnya gitu. Ini maaf. Setelah itu terus saya dimasukin ajaran suruh sholat. Akhirnya setelah masuk impusan hampir 5 hari saya sembuh. Bawa balik ke rumah ya. Orang tua. Nah ke rumah orang tua laki. Udah akhirnya saya rajin sholat Jumat ya. Setelah saya pulang sholat Jumat, saya duduk di ranjang sendirian, orang tua belum balik.
ke sawah. Ya. Memang berangkat jam 1 lah, setengah 1 berangkat ke sawah. Sendirian aja, gini aja, ngelamun. Tiba-tiba ada suara lagi. Ada suara lagi. Assalamualaikum. Kita sautin, Waalaikumsalam. Kita ada apa ya? Yo, bahasanya bahasa Sunda. Ayeuna engke aya jalma minta ubar. Tuh. Kita kan kaget. Mas ada orang mau minta obat? Saya bisa apa? Saya bukannya dukun. Di situ bukannya dukun. Saya angkat jadi tabib. Dia bilang gitu. Nah, dia bilang, apa-apa saya mau bacaan ke kagak bisa. Yo, agama mana? Agama Islam. Masa baca bismillah untuk bisa? Baca bismillah amun dijabah kun maha kawasa manjurna naujubillah. Nih bang, ayo ilok kulhu untuk bisa mana? Kita mikirin kayak gaya nu datang. Kita mikirin ngelamun kayak begini, ya kan? Nah, kita pas dan ya udah uluk salam assalamualaikum siap encan. Nah kita diem aja, langsung dia udah Gus. Saya assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Udah dia malas. Berangkat dia nggak ada. Nggak ada. Langsung ada orang tok 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 tok. Assalamualaikum. Saya bikinin obat apa? Nah, waktu kita kan udah tek 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 debar lah. Kata kita bacaannya apa? Kita mau kulhu Allah aja yang diajarin. Mau baca bismillah. Kata kita apa? Langsung datang lagi. Assalamualaikum, Gus. Cokotkan cai. Nah kita menyuruh saya ambil air. Teman jangan yang ada gambar kembangnya. Kudu gelas putih polos sama piring putih katanya. Udah setelah itu kan kita dikasih air. Kita juga nggak geget. Langsung kayak kita tangan kita ini mau kita langsung tek. Kayak ada yang nangkap. Kayak ada yang narik. Nah kita dibawa ke dapur. Kita kayak dituntun. Langsung kita nongkrong blok. Nah kita ngedek-dek. Nah kita mau baca bismillah aja sama kulhu. Ya kan? Iya. Emang diajarin kulhu sama bismillah. Setelah itu kita langsung tangan itu blok dek. Ngapa itu kita air berbek bang? Kayak panas. Mendidih. Kita tadinya mau kita lempar, tapi adem. Nah, berbek. Kata kita air. Tapi kita pengen ketawa, tadi mau kita lempar, tapi adem. Ya udah. Setelah kita mau baca-baca, udah itu aja. Kata kita ini gimana? Gus, biareun. Ngan saran kun jalmana amun ieu ubar diinum kudu syahadatullah baca bismillah 3 kali. Insyaallah engke oge sembuh. Udah kita kasih. Terus kita ajarin begitu, syahadat baca bismillah 3 kali. Itu langsung obat dibawa, diinum, matinya nauzubillah sembuh bang. Tuh. Dia sakit apa itu? Badannya panas, dadanya sakit, batuk-batuk, ya kan? Langsung sembuh. Nah, setelah esoknya lagi, datang lagi, salam lagi. Iya. Ayeuna kieu maneh siap tuh jadi tabib. Kita mikirin, kita masih muda, rasa malu. Akhirnya kita apa? Kita siap. Ayo kita siap. Kita nerima. Gus, besok bakal banyak jalma nu datang. Itu orang kalau datang ada 2, ada 3, ada 2, ada 3. Itu minta obat. Kita yang kita bukannya istilahnya aral ya, emang wajib lah kita nolong lah ya. Kadang-kadang juga jam 12 malam, kadang-kadang kita panggil ngobatin ini. Kita jalannya rasa awam gitu kalau jalan, kalau malam. Kadang-kadang kita minta diantar sama ponakan. Udah
kita jalan, setelah malam jalan, sampai banyak yang perawan-perawan lah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Akhirnya kita lama-lama rasa malu gitu. Setelah kita jalanin terus, kita rasa kuatin, akhirnya kita itu jadinya ngambilnya ngobatin orang-orang yang kena itu, Bang. Santet. Nah, kita di situ. Nah, kita rasa takut, rasa penasaran, tapi berani takut gitu ya. Iya. Nah, berhubung kita kayak ada ngedorong, akhirnya kita jalanin. Kita suruh ngambil benda-benda pendeman, memang berhasil. Kadang-kadang berhasil, ada benda-benda seperti lugut gitu ya, lugut bambu. Iya. Ya kan? Ada silet, gitu. Tuh macam-macam lah benda-benda yang orang ngerjain orang itu yang kita ambil. Iya. Nah, setelah kita jalanin terus, nah kita akhirnya ada datang orang yang kena santet juga itu, cuman udah parah gitu kan. Iya. Nah, udah parah. Kita jadinya kayak takut tapi terpaksa gitu. Mau nggak mau lah kita cemplung. Iya. Kita istilahnya mati, kita udah mungkin nasib kita gitu ya. Kita Iya. menolong orang. Benar. Akhirnya kita jalanin. Kita jam 10 kita berangkat ke rumah itu orang yang sakit. Jam 10 malam. Nah, kebetulan waktu dia datangnya bininya ya datang minta tolong, kata kita jangan duduk di atas balik gitu kan, duduk di ampar. Kita bukannya kita nyengan, kita kayak denger ajarin gitu. Iya. Udah pada di balik, kita pas datang emang udah pada duduk di amparan. Sampai jam 10 kita sampai nungguin jam 12 ya, kita ngobrol-ngobrol sama yang sakit. Yang parah udah pada bolong-bolong kan, awaknya bolong-bolong. Kalau udah celeng-celeng, tapi katanya kalau dekat saya enak gitu duduk, sakit hilang, kagak sakit gitu. Udah kita ngobrol, pas hampir tengah 12 malam kita minta kamar. Minta kamar, kata kita teh, saya minta kamar kosong. Ada artinya tuh kamar anak saya, tempatin aja. Ini kamarnya luas inilah, ruangan ini. Akhirnya pas jam 12 tepat saya masuk kamar, saya minta air 1 gelas. Saya dikasih amparan, ya. Madepnya juga madep ini ngulon. Iya. Ya, madepin ngulon. Akhirnya saya duduk sila, ya kan, sila. Padahal mah awak rasanya kagak enak, takut gitu ya. Iya. Takut gitu. Udah kita sila, kita bacaan sebisa-bisa kita lah, bacaan. Nah, setelah kita hampir jam 12 tepat, ngapa itu ada keanehan. Nah, tadinya tembok, jadi tembok kayak hilang, Bang. Jadi pelataran kelihatan sama kita. Kelihatan pelataran nih. Iya. Pelataran kelihatan sama kita. Nah, setelah pelataran kelihatan, tiba-tiba kok ada angin. Angin itu besar. Langsung jreng. Di depan kita itu bukannya manusia, entah itu makhluk apa. Badannya besar, tubuhnya merah, rambut-rambut di pahanya juga ada segede-gede kelingking kita nih. Juga matanya seperti bola blitter. Juga ini taring, giginya segede-gede tangan kita lah, lengan gini. Nah, juga kukunya panjang seperti pedang ini, tajam-tajam. Masa. Langsung ya ketawa tuh, ketawa. Kurang ajar. Budak lotik melawan aing. Boga naon maneh ha? Setelah itu kan dia nyerang kita mau dicakar. Angin juga, itu entah kita punya kekuatan apa, kita kagak punya
kekuatan apa-apa. Itu kekuatan dari entah dari mana, kayak di belakang kita kayak ada angin nyamber dia. Dua geduk ini ya, kena dadanya langsung mundur. Langsung mundur. Nah setelah dia kena serangan, matanya langsung mendelik. Nah ini mohon maaf. Kita sehat. Laki-laki di tukang mani, pulang aja, melawan air sia. Ini mohon maaf. Setelah itu kan maju lagi, nyerang lagi kita. Si makhluk tuh. Makhluk itu. Kita mau dihantam lagi. Pakai Sama suara itu. sama angin lah. Iya. Angin langsung jabret. Kena leher, langsung ngerujuk ke mundur. Udah langsung berdiri. Ya kan? Kurang ajar. Oh, untuk naon-naon. Poting iyo aing kalah. Ngan, aing tuh nyerah. Balad-balad aing masih loba. Awas maneh. Nah, langsung hilang dia. Ini tembok nyatu lagi. Ada lagi. Nah, di situ kita kayak di film. Jadi kayak ketawa. Iya. Tapi ketawa kayak takut gitu. Iya. Enggak kan? Nah, setelah itu udah kita kasih air. Jadi kita diomong ada yang ini salam. Jadi begini bang, dikasih pertentangan ya. Ntar ini yang sakit bukannya saya sok tahu, tapi Allah yang maha tahu. Ini orang yang sakit nggak bakalan lama umurnya. Hari Senin ini orang kagak ada. Nih, cuman udah racak awaknya. Ngan dukun yang ini setelah hari Senin, dukun itu itu dan ternyata bang berturut-turut, yang meninggal Senin, dukun mati Minggu. Di situ. Nah setelah lama-lama itu udah terus kita jalanin terus. Hidup sebagai tabib tuh. Nah jadi tabib, banyak orang kita malu, akhirnya malu. Kita malunya apa? Bukannya istilah kita malu ini ya, kita di Amplopin. Nah di amplokinnya kita kagak mau bang, nggak mau. Sampai banyak orang yang pulang tambah kita terima, pulang tambah mah. Kalau itu kita duit itu kita pin malu. Akhirnya kita gitu nyerah. Berhenti kita sampai lari ke tengah sawah. Nah saya kagak mau dijadiin tabib. Nah, saya kagak mau sama sekali. Saya malu, ya kan. Akhirnya dia datang. Oh, tenaon-naon, untuk kuat mah. Tapi saya mau bakal kemana-mana. Untuk kuat di hari muda, insya Allah kayak di hari tua. Kus, belajar hula. Ngan umat, kudu rajin ibadah. Jalan pun sholat 5 waktu. Jangan jalan nu caang, ulang ngerampak nu gelap. Amun nu caang, ulang rari oge, mau bakalan kesandung. Tapi orang melangkah ke tempat nu gelap, boro-boro rari, jalan nuge bakal padu. Terus, kita jangan buat maneh. Nah, situ. Oke bang nih, tadi dari cerita abang tadi ada beberapa hal yang saya mau tanyain, boleh ya? Iya. Nah yang pertama saya mau tanyain, ketika abang berangkat dari rumah itu, abang kabur atau pamit sama orang tua waktu itu? Oh, waktu itu emang orang tua kita ada ya, kita berangkat aja secara paksa gitu kan. Emang ada orang tua. Nggak pamit nggak? Nggak pamit sama sekali, emang ada. Tapi orang tua juga tahu kita mau berangkat. Tadi kita dilarang sama orang tua, jadi kita berangkat terus. Iya. Oh, akhirnya lepas kita berangkat jalan. Nah di situ sampai ke hutan. Iya. Di situ. Terus boleh nanya lagi nggak nih? Iya silakan.
Terus ketika abang sampai di hutan ketemu aki-aki ya, terus sampai beberapa hari di rumah aki-aki dah ya, terus abang disuruh pulang, abang suruh nebang pisang. Setelah dia bayar 30.000, itu aki-aki itu, abang masih tahu nggak setelah dia beli pisang? Yang beli pisang itu yang dua laki-laki perempuan itu. Kan waktu itu yang kita dijual pisang sama perempuan sama yang lakinya itu kan masih ada aki-aki bertiga Oh, ya. dia kumpul. Nah, kumpul setelah kita dikasih duit itu sama yang lakinya. Nah, kita berangkat balik. Nah, tapi aki-aki masih ada kumpul situ. Nah, setelah kita jalan. Iya. Kita kagak sama hilang sama sekali, masih ada. Sampai sekarang nggak mungkin ada kali ya? Aki-aki entahlah. Soalnya udah lama puluhan tahun sih, berapa tahun lagi. Mungkin udah nggak ada. Iya. Umurnya juga waktu itu udah 90-an ya? 90-an. Iya. Nah, terus lagi pertanyaan yang saya mau ungkapin ke abang ada beberapa lagi. Perempuan yang tadi itu yang ketika abang temuin jalan pulang yang lagi nampi beras itu, terus pernah nampak gak saat ini atau setelah itu, setelah abang pulang? Ya, dia pernah muncul nggak gitu? Pernah muncul nggak di abang gitu? Memang sewaktu itu kita pamitan pulang ya, perempuan itu mah istilahnya kan ini Muhammad gaib. Iya. Jadi bukannya dia hilang, jadi ngikutin kita. Nah, ngikutin. Bahkan sampai dari kita hutan hampir ada 5 tahun lebih dia selalu ngikutin kita. Bahkan namanya juga kita dikasih tahu sama dia, ya kan. Nah, setelah dia ngikutin kita hampir 5 tahun, ya kan, dia itu ngajak dayangnya 2. Jadi kita diikutin bertiga, ya kan. Nah, setelah lama-lama diikutin bertiga, jadi yang 2 dayangnya berangkat, ada tugas ngikutin orang bojong. Jadi ngikutin orang bojong nih, itu janda. Jadi janda itu lahiran, mau lahir bunting ya, jadi tinggal lakinya. Nah, jadi itu yang 2 nolong nih janda nih, sampai sekarang dia jadi dukun. Itu janda. Nah, janda kehidupannya sukses lah. Iya. Tuh. Iya. Nah, jadi yang satu mah tetap ikut saya sampai saat ini mungkin. sampai saat ini. Nah, setelah itu kan jadi begini, dia ngikutin saya, dia ngikutin saya. Jadi nih perempuan ini teh demen sama kita. Nah, kalau kita ngelancong ya, kita ngelancong apa, kita resep sama perempuan itu kagak resep sama kita. Nah, jadi berbalik. Iya. Ya kan? Iya. Perempuan itu resep, kita kagak resep. Nah, di situ. Masya Allah. Nah, setelah kita udah kenal namanya, kita pegang namanya, akhirnya abang ngejodohin kita. Kita dijodohin sampai 5 kali dijodohin di sono, ya kan? Jodohin. Kita selalu tahu, lu mau dijodohin sama ini. Nah, kita mau nikah nih malam nih, kita malam nikah. Dia tahu. Nah, kita diunjukin, lu nikah mas, misalnya. Nah, akhirnya kita kagak mau. Kita jodohin lagi. Udah kita dikasih dulu tahu namanya sama dia. Kita kagak mau. Bahkan mamang ngejodohin kita, udah tahu namanya, kita dikasih tahu sama dia. Lu mau jodohin nama itu. Tuh. Setelah kita diajaklah kita ke orang pinter, ya. Sama siapa tuh? Nah, sama abang. Iya. Nah, udah. Kita diajak, siapa yang ingin tahu orang pinter itu bener apa kagak nih namanya? Iya. Ya, mau dipanggil. Iya. Ya, kita mau udah tahu kan namanya. Nah, setelah kita datang ke rumah orang pinter, akhirnya kita riungan, akhirnya dipanggil. Bener namanya. Sama. Nah, setelah itu akhirnya dilepas suruh misah lah.
jangan ngikutin saya, jangan demenin saya gitu kan, biarin dia kawin dengan Sebangsanya. jenisnya, ya bangsanya di situ-situ kita gitu kan. Akhirnya misah, tapi dia nggak mau misah. Cuman sama biarin lah abang, katanya akang, katanya biarin kawin juga nggak apa-apa. Cuman saya jangan dilupain, saya kemana juga bakal ngikut. Tuh, bakal ngebantu. Nah, setelah akhirnya itu, ya akhirnya saya punya istri, kawin kan dengan Lija, ini lepas itu, tapi dia tetap masih ngikut. Ya Allah bang, cakepnya nauzubillah. Kalau bener-bener makhluk manusia udah kegilaan, nggak ada tandingannya. Cuman pakaiannya zaman ke zaman dulu. Iya. Nah itu. Jadi mohon maaf nih ya, mohon maaf sebelumnya juga. Kalau boleh saya tebak, suara yang selalu ngajarin abang biar jadi tabib mungkin suara perempuan itu. Itu lain lagi bang. Oh, lain lagi. Lain lagi. Jadi kayak begini ya. Setelah waktu itu, ini mohon maaf. Iya. Mohon maaf. Tadi kita minta izin, kita mau diceritain emang apa adanya, jangan bohong. Jadi begini, waktu saya tidur di malam Jumat ya, waktu itu malam Jumat kita mimpi kita diajak, ini mohon maaf, kakek-kakek jenggotnya segini putih, bajunya putih, cahayanya terang, pakai apa? Bilang sini sebut igamah kalau sekarang. Iya. Cahayanya terang. Jadi kita diajak, dituntun di dalam impian, tapi bukan kayak mimpi gitu, kayak nyata danta gitu. Kita diajak di suatu tempat penting, ada pohon jati 2. Itu dalam mimpi ente ada pohon jati, dia diri ngeliatin kita ngeliatin dia ngeliatin kita lagi. Akhirnya nanya, yo Jang, ayeuna ujang hayang naon? Ini kalau maaf ya, ujang hayang naon? Nah kata kita, pengen apa di ini kan nggak ada apa-apa. Langsung dia munajat, doa gini, langsung doa ya, langsung ujuk bumi 3 kali, bumi belah. Ya, habis belah, di situ ada senjata, ada 3 senjata. Gerah hidup, jangan, nu mana, nu dikaresep, cekot. Suruh pilih kita. Akhirnya kita ambil, ya ambalan pertama itu keris, kita ambil. Kita cabut, keris bagus, 7 eluk. Iya. Kata kita ini keris bagus amat. Nah kita mah kagak resep, kita asimin lagi, kita taruh lagi di ambalan atas. Ambalan kedua, pisau. Iya. Pisaunya bagus lagi. Kita itu juga kagak resep, kita taruh lagi. Yang ketiga, golok panjang segini, cuman golok kerompang. Golok tua dah. Golok tua iyalah. Nah, kita golok kerompang buat apaan? Ya kan? Kita taruh lagi di ambalan ketiga. Akhirnya dia munajat lagi, nutup lagi, bumi blok hilang. Eta antu hayang, iya antu hayang. Ayeuna ujang hayang naon? Nah kata kita pengen apa? Sedangkan yang kita pilih kagak resep. Iya. Akhirnya ada cahaya datang dari belakang kita, langsung celap di depan kita ada tongkat. Tongkatnya nggak panjang, masih gini. Tongkatnya dibengker lapisan emas, ada mutiara intan gitu. Bentuknya kayak bentuk ular naga gitu. Cuman pendek lah segini. Celap langsung di depan kita, cahayanya terang. Langsung kita, saya mah pengen itu. Saya pengen itu, akhirnya apa? Godek. Pentanan cina bagus. Amun ujang hayang eta, belajar hula. Nah kita di situ ngaji diri,
dari sampai hari demi hari, apa belajar hula? Apa yang mau kita belajarin, kan gitu kan ya. Kita tanya sono, tanya sini, tanya sono, tanya sini. Nah, akhirnya setiap kita ada pusing kita pikir selalu datang ngajarin kita pepeling begini, kudu begini. Itu ngajarinya suruh jalan lurus, sholat. Kita tuh suruh sholat terus. Iya. Di situ. Akhirnya kita jalanin sholat. Emang enak. Tadinya kita nggak bisa baca ayat Al-Quran, ya kan? Nauzubillah, kita nggak sama sekali. Nggak pernah belajar. Pura-pura dah kita belajar. Iya. Kita pergi ke masjid. Udah, gua baca ayat Al-Quran. Kita nggak bisa baca ayat Al-Quran. Iya. Langsung ngaji. Nggak bisa ngaji lah sama Al-Quran ya. Kita langsung sila, langsung terbuka mulut. Udah ngeberat aja baca ayat Al-Quran. Kita pikiran kita mah kagak enak. Apa ini ajaran sesat? Apa ajaran benar? Ya kan? Tapi mulut mah terus. Cuman pikiran ngomong gitu ya. Nah, pikiran mah kita takut salah, ya kan? Udah. Setelah baca Al-Quran, balik sholat. Suruh selawatan kita sampai rumah. Kita kagak mau ke mulut terbuka, selawatan terus. Tuh, selawatan. Setelah kita sampai rumah, ayah pena, kata kita pulpen. Iya. Bukuna. Kata kita buat apaan? Wes gerak, cokot. Kita ngambil pulpen sama buku. Gue tulis bahasa Arab. Nah, kita kagak bisa. Tangan kita langsung Iya. Langsung kita bisa nulis bahasa Arab. Cuman kita nggak bisa bacanya. Nah, ketika kita mah nggak bisa bacanya, tulisan apa? Kita penasaran. Kita bawa ke Pak Amil. Iya. Kita bawa waktu kita sholat Pak Amil. Saya numpang tanya nih, ada apa? Itu dulu saya potong dulu, mohon maaf. Itu udah di sini apa masih di sono? Masih di sono. Tuh, kita masih bujangan. Iya. Nah, kita Pak Amil, tolong bacain. Saya masih umur nggak bisa nulis ayat Al-Quran. Iya. Kenapa? Saya bisa. Coba sini, dibaca sama Pak Amil. Nah, katanya ini mah, gue juga nggak bisa baca, teman satu-satu. Pak, ini mah artinya huruf-huruf apa? Jawa. Tuh. Nah, udah kita bawa lagi. Kita emang sering belajar, kita lagi maka enjen. Nah, enjen Ustad. Kita bawa ke dia. Malam itu sama teman kita ajak. Dibaca lagi sama dia. Lah, ini matanya huruf gundul, Lim. Bapak juga belum ngerti. Tuh. Teman satu-satu, ini bahasanya satu-satu Bapak ngerti nih. Iya. Nah, kita penasaran aja bener apa salah nih. Ada teman lulusan pesantren, namanya Sinusi. Nah, kita temuin dia. Kata kita sih, gue bisa nulis bahasa Arab, lu bisa baca enggak? Dilihat sama dia, gue juga enggak hafal nih satu-satu. Nah, sekarang lu punya guru di Ciganea. Iya. Nah, lu bawa ke guru lu. Ciganea sono ya, Tasik. Ciganea sini. Oh, sini. Nih, lu bawa. Kalau ini ajaran sesat, lu bakar. Tapi kalau benar ini huruf gundul, bawa balik ke sini. Ya udah, berangkat. Oh. Sampai 2 minggu, akhirnya dia balik. Ya Allah, Lim. Ini katanya siapa yang nulis sih? Ini huruf gundul. Langka orang yang nulis seperti ini. Ini bagus. Nah, udah, kita kalau nulis. Kita kalau misalnya ada orang mau minta air, ya, atau minta obat itu nulis sendiri tangan. Nulis tangan sendiri. Masya Allah. Nulis sendiri, gitu. Itu tanpa abang panggil juga, itu spontan ya? Spontan.
tangan kayak ada yang Iya, kedap nih, sepotong nih. Ada yang nuntun lah Ada ya. yang nuntun. Nah gitu. Udah. Nah setelah kita penasaran, kita memang pengen tahu, coba jangan huruf gundul aja. Sepengen tahu, coba bahasa yang ringan-ringan lah, Iya. yang bisa baca sama teman-teman. Iya. Akhirnya ada pulpen Bang, Tab, di tangan. Rot. Lah, apa bacanya? Lah, alhamdulillahirabbil alamin, Lim. Tuh Bang, sampai gitu. Luar biasa itu, Bang. Itu di situ. Luar biasa. Itu kejadian yang orang nggak punya itu. Oke, Abang ya. Bang Olim. Bang Alim. Bang Olim. Lupa mulut. Terima kasih atas penjelasannya, atas pemaparannya yang menurut saya ini kejadian yang luar biasa. Dan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, kita jangan pernah tertipu oleh penampilan. Kita jangan pernah menganggap remeh orang lain hanya karena penampilannya. Kita nggak tahu di balik semua itu. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu dan dimanapun itu, jika Allah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin buat Allah. Mungkin saja terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh orang lain hanya karena penampilannya, hanya karena gayanya yang menurut kita, bisa apa lu begitu. Biasanya kita menganggap orang seperti itu karena mata kita, kalau kata orang tua, mata bambu, nggak tahu dalamnya seperti apa. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali, jika Allah berkehendak, dalam kisah yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.